Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jika memang kita melihat gitu ya, rendahnya peserta didik terutama untuk kelas 1 dalam pembelajaran, itu memang guru-guru masih menggunakan metode yang klasikal, sehingga membuat para peserta didik ini monoton, terus terkesannya itu-itu aja. Jadi minat mereka untuk belajar itu rendah. Hal ini perlu kita ketahui bersama bahwasanya anak di bawah itu kelas 1, 2, 3 itu adalah masih pada fase pendidikan banyak bermain gitu ya. Nah, ini harus kita sadari. Nah, karena apa? Karena mereka ini masih masa peralihan dari PAUD ke sekolah dasar. Nah, masa peralihan ini kita tidak serta-merta harus menjadi mereka seorang siswa SD. Maka harus kita berikan edukasi pembelajaran yang sifatnya bermain. Maka itu akan lebih relatif mereka sukai, dan muatan materinya adalah muatan materi yang ringan namun mengandung inti dari tujuan pembelajaran itu sendiri. Nah, ini yang harus kita lakukan dan kita inovasikan sebagai seorang guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Catur Setiani. Saya akan menanggapi mengenai permasalahan dari 4 permasalahan yang diidentifikasi sebagai permasalahan pembelajaran. Yang pertama mengenai rendahnya motivasi belajar peserta didik kelas 1 untuk mengenal simbol-simbol tentang Pancasila. Akar masalahnya adanya penggunaan metode dan media. Jika alternatif permasalahannya menurut saya, permasalahan yang pertama ini yaitu metode yang harus digunakan. Yang pertama, metode yang digunakan harus student centered learning, artinya SCL, pembelajaran yang berpusat kepada siswa, tentunya seperti itu. Dan perbaikan juga media, karena media kelas 1 umumnya mereka senang sekali dengan pembelajaran yang medianya menarik. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk soal yang pertama, yaitu tentang rendahnya motivasi belajar peserta didik kelas 1 pada materi mengenal simbol-simbol sila-sila Pancasila dalam pembelajaran PKN tema 3. Nah, di sini kan yang menjadi permasalahan yaitu rendahnya motivasi belajar. Nah, jadi sebagai guru sebaiknya kita melihat dulu ke dalam diri anak-anak itu, kita munculkan dulu motivasi intrinsik dari dalam diri anak, mengapa mereka tidak bisa belajar. Bisa jadi ada kebutuhan dasar dari mereka yang tidak terpenuhi gitu. Nah, jadi kebutuhan dasar manusia itu kan ada 5. Salah satunya yaitu rasa ingin disayang, rasa ingin diterima seperti itu. Terus ada rasa penguasaan. Nah, bisa jadi ketika di penguasaan ini anak-anak merasa kurang gitu. Apa penyebab penguasaannya ini yang kurang? Jadi banyak sekali. Jadi itu berurutan dari satu aspek itu bisa berujung kepada aspek yang lain seperti itu. Karena rendahnya motivasi, jadi bisa jadi nanti ketika dia belajar ke depannya dia akan susah gitu. Jadi kita cari tahu dulu akar permasalahannya kenapa. Nah, kalau di sini dicatat oleh saudari Catur ini bahwasanya metode dan media pembelajaran yang digunakan belum bervariasi dan masih bersifat monoton. Nah, selalu menggunakan metode ceramah dan media yang digunakan hanya berupa poster gambar burung Garuda dan ada di simbol Pancasila. Nah, setiap peserta didik itu berbeda-beda. Setiap peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Jadi untuk mengakomodasi gaya belajar mereka yang berbeda-beda ini, kita sebagai seorang guru juga harus menciptakan media pembelajaran atau metode pembelajaran yang juga harus mengakomodasi ke perbedaan dari gaya belajar mereka. Nah, kalau di sini itu hanya mengakomodasi untuk pembelajar auditori dan auditori dan visual. Lalu bagaimana dengan anak-anak yang kinestetik? Mereka tidak terakomodasi tentunya dan merasa bosan dengan pembelajaran itu. Bisa jadi itu yang menyebabkannya. Itulah mengapa motivasi mereka berkurang seperti itu. Nah, saran saya untuk di pembelajaran kelas 1, anak-anak di kelas 1 itu masih bersifat konkret gitu ya, pemikirannya sangat konkret. Jadi kita bawa poster boleh, lalu kita bisa tontonkan kepada anak-anak penjelasan tentang sila-sila Pancasila. Nah, itu akan mengakomodasi gaya belajar anak-anak yang auditori dan anak-anak yang belajar visual. Lalu yang kinestetiknya kita bisa juga mencocokkan, kita bisa menggunakan card gitu ya, bisa menggunakan flashcard gitu yang kita susun atau kita acak atau kita gunakan juga puzzle untuk anak-anak nanti biar bagaimana mereka menyusunnya menjadi sebuah gambar yang benar dan utuh seperti itu. Nah, Selanjutnya, untuk mengatasi rendahnya minat baca anak terkait dengan satu mata pelajaran, untuk kelas 1 ya, kelas 1, 2, 3, kelas rendah,
Maka kita sebagai guru harus sering menggunakan media. Dan tadi dipadukan dengan metode games gitu ya. Nah, media ini penting untuk memberikan stimulus kepada anak bagaimana mereka bisa memberikan eh, pengetahuan yang mendalam dengan cara melihat gitu ya. Games itu dengan cara mereka bergerak, sementara kita berteriak, berkata-kata gitu adalah dengan cara eh, auditory gitu. Sehingga tiga model pembelajaran ini bisa kita padukan menjadi satu. Jadi ini harus menjadi satu tantangan ya bagi seorang guru. Tidak bisa kita menggunakan satu metode saja dan tidak menggunakan media. Media pun harus bervariatif. Nah, saya sarankan untuk yang kelas bawah adalah yang lebih berwarna dan juga lebih menarik gitu ya. Karena ini akan menarik daya ingat mereka dan bagaimana mereka berinteraksi dengan kita sehingga mereka tertarik untuk terus membaca, melihat, dibacanya, lalu dilakukannya. Baik, yang kedua mengenai rendahnya kemampuan membaca peserta didik kelas 1 dalam menentukan suku kata atau konsonan kayak gitu. Akar penyebab masalahnya yaitu belum memori visual belum tercapai dengan metode dan media yang digunakan. Alternatif permasalahan menurut saya, pertama memang pembelajaran juga harus seperti permasalahan pertama, sudden central learning, artinya pembelajaran berpusat pada siswa, sedangkan media yang akan digunakan atau menggunakan seperti metodenya untuk menyanyi seperti konsonan kata, seperti digunakan seperti lagu-lagu seperti itu. Itu tuh alternatif permasalahan yang kedua. Nah, permasalahannya itu tentang pengenalan huruf gitu ya. Kalau anak-anak belum bisa mengenal huruf, jadi jangan tanyakan mengapa mereka tidak bisa menghubungkan antara kata per kata atau dalam suku kata, karena memang hurufnya saja mereka belum paham seperti itu. Jadi kalau hal seperti ini jangan kita ajarkan dulu langsung ke materi, kalau saran saya ya. Karena kenapa? Berarti ini kesiapan belajar mereka belum ada gitu ya. Jadi mereka masih berada di fase, harusnya mereka berada di fase 0 saat ini. Mereka masih belajar membaca di fase 0. Sedangkan mereka sekarang berada di fase fase A maksud saya. Ya. Jadi alangkah baiknya jika seorang guru itu mengenalkan dulu kepada anak-anak huruf, bisa menggunakan flashcard, bisa menggunakan kit kata atau kit huruf seperti itu ya. Nah, sementara untuk mengidentifikasi salah satu kemampuan konsep lambang atau apa, ini kita harus menggunakan salah satu cara secara saintifik, pendekatan secara saintifik, karena hal ini akan memudahkan anak mengenal lebih dekat dan melihat secara langsung. Kita tidak hanya berceramah memberikan satu konsep tanpa mereka harus lihat. Nah, ini harus kita lakukan. Jadi kita lakukan, kita beritahu dan bagaimana cara melakukannya itu langsung. Nah, maka yang tepat adalah menggunakan salah satu pendekatan saintifik ya. Inquiry juga boleh, tapi lebih enak mereka melihat dan melakukannya. Nah, selanjutnya metode yang bervariatif tadi jangan menjadi salah satu bagaimana kita memberikan edukasi kepada mereka dengan cara yang menyenangkan. Gitu ya. Hal yang terpenting bagi kita adalah inti dari tujuan pembelajaran itu apa. Jadi jangan sampai melebar, anak membosan, sedangkan intinya tidak dapat, gitu ya. Nah, sehingga kita perlu nih melihat daripada tujuan pembelajaran, daripada indikator keberhasilannya apa. Ketika hanya sekedar pengenalan satu konsep, mereka tahu dan bisa melakukan, cukup di situ. Jangan sampai melebar, karena ini adalah kelas rendah. Nah, selebihnya kita ajak mereka bermain agar mereka merasa tidak terbebani dengan materi. Untuk permasalahan yang ketiga, rendahnya kemampuan anak untuk mengenali lambang bilangan dari 1 sampai 10. Akar permasalahannya memang tadi tidak fokus pada tidak konkret. Maka alternatif permasalahan menurut saya, metode yang digunakan adalah contextual teacher learning atau CTL. Bagaimana pembelajaran untuk mengenal lambang bilangan itu menggunakan bukan sebenarnya tapi lebih ke arah kontekstual terhadap pembelajaran tersebut. Itu alternatif permasalahan menurut saya mengenai permasalahan yang ketiga. Ya. Untuk anak-anak kelas 1 memang harusnya kita melihat kesiapan anak-anak terlebih dahulu. Kesiapan belajar anak-anak itu bisa dilihat berdasarkan hasil nilai mereka sebelumnya.
Atau mungkin seperti ini, ketika mereka masuk di SD, apakah ada pemetaan awal dari guru-guru di sekolah tersebut untuk mengetahui seperti apa atau sebatas mana pengetahuan anak itu. Jadi kalau seandainya anak itu belum paham akan angka, belum paham akan huruf, alangkah baiknya jika seorang guru itu mengajarkan itu terlebih dahulu. Tentunya dengan dengan metode-metode pembelajaran atau media-media pembelajaran yang mampu mengakomodasi gaya belajar mereka. Ya. Kalau di sini disebutkan untuk akar penyebabnya yaitu penggunaan metode dan media pembelajaran yang menunjang dalam pembelajaran peserta didik kurang optimal. Berarti ada yang kurang gitu ya. Belum bersifat konkret dan bervariasi, media pembelajaran hanya berupa poster angka. Nah, ini belum bersifat konkret. Memang anak di kelas 1 itu mereka masih bersifat konkret gitu ya. Masih bersifat nyata gitu. Apa yang mereka pelajari harusnya apa yang mereka lihat dan mereka rasakan langsung, seperti contextual learning seperti itu. Nah, jadi bisa jadi guru membawakan anak-anak misalnya contohnya batu aja lah yang ringan gitu ya. Guru membawa batu. Guru menumpukkan batu 1, 2, 3, 4 sampai 10 seperti itu. Anak-anak akan menghitungnya dan mereka akan membuat lambang bilangan 1, lambang bilangan 2 seperti itu. Selain batu bisa jadi lidi, pensil, alat-alat yang ada di sekitar siswa aja bisa. Buku seperti itu. Jadi tidak harus kita mengajarkan satu itu seperti ini, jumlahnya seperti ini. Nah, jadi memang anak-anak di usia ini mereka masih berpikir konkret. Apa yang mereka lihat itu yang mereka pelajari, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami itu yang mereka akan pelajari. Selanjutnya, untuk memahamkan anak atau peserta didik gitu ya terhadap pola pembelajaran yang kita berikan, maka yang harus terpenting bagi seorang guru adalah instruksi yang jelas. Instruksi yang jelas ini merupakan salah satu cernaan bagi mereka bagaimana mereka harus melakukan. Terus yang kedua, media yang kita berikan itu harus jelas juga. Jadi jangan dipenggal kayak. Jangan salah pemenggalan katanya sehingga mereka mencernanya dengan salah juga. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita menjadi seorang guru itu mengenali peserta didiknya. Berapa banyak sih yang yang memiliki gaya belajar kinestetik misalnya. Bagaimana berapa banyak anak yang dengan gaya belajar audio dan selanjutnya yang visual. Hal ini akan memberikan kemudahan pada kita untuk memberikan treatment kepada mereka. Media apa sih yang paling tepat untuk kelas kita? Misalnya nih, ternyata banyak kinestetik, maka di dalam itu kita harus banyak bergerak, games atau hal-hal yang lain dipadukan dengan kegiatan misalnya tadi games card, misalnya flashcard dengan game apa kita padukan. Jika di situ banyak yang auditori, maka kita harus banyak menggunakan kata-kata. Bisa menggunakan media sound system yang kita berikan, lalu kita berikan kepada mereka untuk bercerita, lalu mengisinya bagaimana, seperti apa. Nah, ini akan memberikan kemudahan bagi mereka dan kita juga memberikan satu pencernaan gitu ya terkait dengan satu mata pelajaran atau hal ya yang bisa mereka lakukan dengan instruksi yang jelas gitu. Nah, tapi kalau mereka di situ di kelas kita banyak yang video atau visual, maka kita ajak aja nonton, bukan nonton film ya, dengan media misalnya Infocus atau apa. Lalu mereka melihat kita dan kita tampilkan di dalam layar itu. Misalnya mengisi satu kata, misalnya ada yang hilang, kata apa yang itu. Nah, karena banyak yang visual di kita, maka akan lebih mudah gitu menyampaikan materi itu. Sedangkan yang keempat, rendahnya aktivitas pembelajaran anak-anak peserta didik terhadap pembelajaran inovatif. Alternatif permasalahan menurut saya ini mengenai interaksi aja kepada anak. Mungkin metodenya lebih banyak dengan tanya jawab seperti anak kepada anak. Jadi metodenya lebih banyak interaksi kepada peserta didik dengan tanya jawab seperti itu. Itu menurut saya. Terima kasih kepada Ibu Catur Setiani atas waktu dan kesempatannya. Demikian yang bisa saya tanggapi mengenai 4 permasalahan yang ada di format ini. Nah, jadi kalau seperti ini memang guru harus lebih pintar dari anak-anak gitu ya. Jadi anak-anak bagaimana bisa
termotivasi untuk belajar, yang pertama yaitu memang kita harus mengetahui dulu kemampuan anak itu sebatas mana, gitu ya. Jadi kalau kita mengetahui sebatas mana kemampuan anak atau kesiapan anak, maka akan mudah untuk kita untuk melangkah ke depannya. Kita nggak usah berpaku pada target materi atau capaian materi, tapi kita fokuskan dulu kepada kemampuan yang dimiliki anak, yang harus dimiliki anak. Ketika anak tidak bisa membaca, untuk apa kita mengajarkan materi-materi yang lainnya? Karena itu akan semuanya akan sia-sia belaka gitu ya. Jadi kalau anak belum bisa membaca, belum bisa menulis, kita ajarkan terlebih dahulu untuk membaca dan menulis. Tentunya dengan teknik dan metode-metode yang luar biasa dari seorang guru.